Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Baik, sudah siap untuk memulai pelajaran? Kalau sudah siap, kita buka dulu. Hai nabda'u bi qiraatil Fatihah. Baik, untuk di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang salah satu menghindari dosa besar ya. Yang kemarin kita bahas tentang apa? Ada yang ingat? Judi. Ya, benar, judi. Kali ini kita akan membahas salah satu dosa besar berikutnya, yaitu tentang khamar. Ada yang masih ingat tentang dalil dari judi dan khamar ini? Saudara Egi mungkin? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baik. Secara bahasa, khamar ini berasal dari kata khamaro, yaitu berarti menutupi kan. Nah, kemudian secara istilah khamar ini adalah segala sesuatu yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehat. Jadi khamar itu apa? Segala yang memabukkan dan yang dapat menghilangkan akal sehat. Contohnya apa misalnya? Minuman keras, arak dan lain sebagainya kan? Nah, apakah khamar itu cuma sebatas hal yang memabukkan? Tidak kan? Maka di sini termasuk salah satu itu namanya narkoba ya. Nah, jadi khamar tidak berupa hanya minuman keras, tapi juga sesuatu yang memabukkan atau dapat menghilangkan akal sehat. Salah satunya yaitu narkoba itu sendiri. Tahu arti kepanjangan narkoba? Kita ini secara istilah saja ya, bukan secara harfiahnya maksudnya. Narkoba, negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Itu narkoba. Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Kenapa? Karena yang bakal jadi pemimpin di masa depan itu siapa? Yang sekarang muda atau yang sekarang orang tua? Yang muda kan? Jadi kalau sekarang yang mudanya ini jadi pecandu narkoba, mau cimeng, mau kekel, mau gelek, mau ganja, mau sabu, mau sticky, apalagi ya? Mau anggur merah, mau banyak sekali. Apalagi contohnya misalnya topi ringing. Nah, tahu kan topi ringing ya? Tahu semua. Nah, namanya aja udah topi miring, pas di jalan ini. Allah bikin kedua kaki ini seimbang nih, ini dihinakan sama pemiliknya, jalan kayak gini nih. Gara-gara mabok. Kemudian mana yang lebih terhormat? Orang yang jalannya, misalnya nih, landas sama orang yang jalannya kayak gini tadi. Yang mana yang lebih terhormat gitu? Yang tegap, yang lurus jalannya, itu yang lebih terhormat. Ya. Jadi jujur saja dalam tahap pelarangan khamar ini Allah melakukan proses bertahap. Yang pertama itu dijelaskan di dalam Quran. Yang pertama itu Allah menurunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Dijelaskan memiliki manfaat dan mudarat, dan mudaratnya itu lebih besar. Ada yang tahu Arabnya? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ketika ada yang bertanya tentang perkara khamar dan judi, katakan pada keduanya itu ada dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat di dalamnya. Allah jujur tuh. Kalau di dalam khamar atau narkoba itu ada manfaatnya.
Tapi wa itsbuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi mudaratnya, kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga apa? Manfaatnya tadi tidak kelihatan. Kemudian lanjut, turun lagi Quran surah An-Nisa. Quran surah An-Nisa ayat ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat. Loh, kok kita dilarang mendekati salat? Kenapa itu kan? Dilanjutkan ayat selanjutnya yaitu wa antum sukara, ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu itu sadar dengan apa yang kamu ucapkan seperti itu. Jadi yang pertama tadi prosesnya dijelaskan dulu. Kerugian lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah melarang ketika hendak sholat. Baru yang terakhir, kemudian benar-benar diharamkan khamr itu. Dari mana dalilnya? Di ayat yang pertama kita bacakan tadi di Quran surah Al-Maidah ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala itu merupakan perbuatan syaitan. Dan jauhilah agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 90. Diharamkan. Jadi dalam proses pengharaman khamar ini itu bertahap. Jadi di masa sekarang, buat kita yang belum pernah mengonsumsi khamar atau narkoba, itu sangat mudah untuk menghindarinya. Dan ketika ada orang yang telah melakukan ini, Allah di sini menjelaskan bahwa semua itu tidak mungkin untuk dapat berubah seperti itu. Karena orang zaman Arab dulu, pas awal-awal Islam itu nggak dilarang, nggak ada hukuman haram ketika minum khamr. Tapi Allah jelaskan bertahap pasti bisa itu. Dengan cara pertama dikasih tahu dulu apa misalnya mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian dilarang ketika hendak sholat. Kemudian baru benar-benar diharapkan secara total karena dapat merusak akal. Kemudian lanjut ke dampak buruk khamr. Dampak bagi diri sendiri. Yang pertama itu sudah pasti merusak kesehatan tubuh ya, merusak akal, merusak kesehatan tubuh. Kemudian menghilangkan kesadaran dan akal sehat. Nah, seperti itu. Bisa karena dari narkoba ini banyak sekali itu orang yang gila atau yang sampai bisa membunuh orang dan membahayakan orang lain juga ada. Ada yang kecelakaan gara-gara minuman-minuman keras gitu kan. Kemudian menyebabkan kecanduan dan dampaknya bagi masyarakat. Jadi narkoba atau khamr ini memiliki sifat yang bisa membuat kita itu kecanduan seperti itu. Jadi jangan sekali-kali untuk mencobanya. Kemudian dia menimbulkan keributan dan kriminalitas. Nah, banyak dari ini kan, dari minuman keras, dan narkoba itu akan terjadinya perbuatan kriminal seperti itu. Seperti suami yang membunuh istrinya, membunuh anaknya dan segala macam lainnya. Merusak hubungan keluarga, karena tidak sedikit orang yang kecanduan minuman keras atau narkoba ini rusak rumah tangganya, berakibat kepada perceraian begitu dan mengganggu ketertiban sosial. Kemudian apa bahaya khamr bagi kesehatan? Kerusakan hati, gangguan otak dan saraf, menurunkan konsentrasinya, kemudian menyebabkan gangguan mental. Kemudian yang terakhir berisiko menyebabkan kematian. Banyak kan mudaratnya? Maka itulah dijelaskan tadi di Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Jadi kemudian hikmah larangan khamr. Nah, jadi hikmah Allah melarang khamr ini tadi ialah menjaga akal manusianya agar tetap waras dan sadar. Kemudian menjaga
kesehatan jasmani dan rohani kita supaya tetap sehat dan tidak ada penyakit yang tidak disebabkan dari khamar itu sendiri. Kemudian menjaga keharmonisan keluarga. Jadi kalau kita tidak minuman keras, tidak narkoba, insya Allah keluarga kita itu akan baik-baik saja seperti itu. Kemudian menghindarkan manusia dari perbuatan dosa, karena yang demikian sudah diharamkan dan kita harus menaati dari apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman. Nah, jadi kalau semua orang ini tidak ada narkoba, tidak ada minuman keras, insya Allah lingkungan kita ini akan aman ya. Tidak ada lagi yang namanya hutang, yang terlilit utang gara-gara narkoba, yang yang merusak anak-anak remaja ini gara-gara minum-minuman keras maupun narkoba itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menghindari khamar? Yang pertama itu memiliki pergaulan yang baik ya. Jadi jangan salah memilih pergaulan. Kalau ada teman-teman yang mengajak kita kepada hal yang buruk atau mengajak kita minum-minum keras ataupun narkoba, jangan sekali-kali kita mau, dan kita harus menjauhi teman yang model seperti itu ya. Kemudian mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Nah, jadi misalnya dengan belajar ya, apalagi misalnya menolong orang tua, bekerja, mancing. Daripada narkoba ya nggak apa-apa. Lebih bagus mancing daripada dia party-partian gitu kan. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka hati kita itu akan cenderung akan menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas sampai sini ya? Baik. Selanjutnya ini Bapak akan menyuruh kalian berdiskusi. Silakan kalian buat menjadi sekitar 4 kelompok ya. Kalian buat menjadi 4 kelompok. Kemudian kalian diskusikan gitu. Apa yang dapat dilakukan lingkungan sekolah atau keluarga untuk mencegah perbuatan khamar ini, baik minuman keras ataupun narkoba tersebut. Silakan didiskusikan sesuai kelompoknya ya. Ini kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Waktunya sekitar 5 menit. Gimana semua kalau sudah selesai? Sudah Pak. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan presentasikan ke depan hasil diskusi kalian. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pendapat kami terkait bagaimana mencegah khamar di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, sebaiknya pertama pihak sekolah mengadakan kegiatan sosialisasi terkait larangan minum-minuman keras atau khamar ya, dan juga pihak sekolah membuat aturan untuk murid-murid agar bisa menghindari khamar. Selanjutnya untuk di lingkungan keluarga, mungkin yang pertama dari orang tua dulu. Nah, orang tua menjelaskan kepada anaknya bahayanya khamar dan lain sebagainya ya. Mungkin terima kasih. Mungkin sekian, terima kasih ya. Baik, bagus sekali untuk jawaban dari kelompok 1. Mungkin kita akan mendengar jawaban dari kelompok 2. Baik, izin menjawab dari kelompok 2. Jadi menurut kelompok kami yaitu pencegahan khamar dapat dilakukan dengan kerjasama antara sekolah dan keluarga. Kemudian sekolah juga dapat mengadakan pendahuluan tentang bahayanya minuman keras, sehingga keluarga harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk bercerita dan mendapatkan nasihat, serta orang tua juga harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3 perwakilannya. Menurut kelompok kami, sekolah perlu memperketat pengawasan terhadap perilaku siswa dan mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin. Selain itu, keluarga harus menanamkan nilai agama sejak kecil agar anak memiliki iman yang kuat dan mampu menolak ajakan negatif dari teman atau lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, bagus sekali untuk jawaban dari kelompok 3. Kemudian kita akan mendengar jawaban dari kelompok 4, kelompok terakhir. Saya akan menjawab dari perwakilan kelompok 4. Menurut kelompok kami, sekolah dan keluarga harus saling bekerja sama dalam membimbing remaja. Sekolah dapat memberikan edukasi tentang dampak buruk khamar,
Sedangkan keluarga perlu memberikan perhatian, pengawasan, dan dukungan kepada anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan penyalahgunaan khamar. Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih semua atas partisipasinya dalam diskusinya ya. Untuk jawabannya tadi bisa untuk di lingkungan sekolah itu seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan. Kemudian dari kebijakan sekolahnya. Kemudian untuk di lingkungan keluarga bisa dengan membangun komunikasi dua arah maksudnya ya. Dengan membangun komunikasi dua arah, menjadikan teladan dan mengenali lingkungan pergaulan dari anak tersebut gitu kan. Jadi mungkin dari materi yang kita bahas kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan ya? Tidak ya? Baik, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Baik, Bapak akhiri pelajaran kita pada kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.